Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Hari ini kita masih berada di bulan Syawal, tepatnya 17 Syawal 1445. Sebulan penuh di bulan Ramadan puasa tujuannya adalah membentuk takwa sebagaimana firman Allah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Para ulama mendefinisikan singkat tapi sangat lengkap. Takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter orang yang bertakwa dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya Surah Ali Imran ayat 183 sampai 185. Rangkaian ayat ini menjelaskan 5 karakter bertakwa. Kita bisa bermukasabah 5 karakter ini apakah sudah ada dalam diri kita, sekaligus menjadi alat ukur puasa Ramadan kita berhasil diterima oleh Allah atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina idza fa'alu faqishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, yunfikuna fis syara' wa dhara, menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan orang yang tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan, pelajaran. Ada paling tidak ada 5 karakter. Karakter yang pertama adalah bertakwa kepada baik dalam kondisi lapang maupun kesempit. Was alladzina yunfikuna fis syara' wad dhara. Orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Bulan Ramadan yang memiliki nama lain yaitu Syahrul Infak, telah melatih diri kita banyak berinfak. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan, beliau sangat dermawan, menjadi jauh lebih dermawan pada bulan Ramadan. Infak dan sedekah yang telah terlatih di bulan Ramadan itu hendaknya menjadi karakter kita, karena itulah karakter orang yang bertakwa. Berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit, baik dalam keadaan kaya maupun keadaan miskin, baik dari tanggal muda maupun tanggal tua. Tentu besarannya sesuai dengan
dengan kemampuan kita. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan gemar berinfak dalam segala kondisi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan perang Tabuk, dan waktu itu kondisi paceklik, istilahnya kondisi sangat sulit, para sahabat berbondong-bondong berinfak. Umar Al-Faruq radhiyallahu anhum datang membawa harta cukup banyak. Beliau menginfakkan separuh daripada hartanya di jalan Allah, yaitu di perang Tabuk. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Umar menjawab, aku menginfakkan separuh hartaku, dan untuk keluargaku masih ada separuh lagi. Lalu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan hartanya lebih banyak daripada infak Umar. Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluarganya? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar awalnya ingin mengungguli Abu Bakar, tapi beliau tersadar akan tidak pernah akan bisa mengungguli Abu Bakar. Selain Abu Bakar dan Umar, sahabat lain juga berbondong-bondong untuk berinfak. Ada pula sahabat yang keterbatasan ekonomi, karena keterbatasan ekonomi hanya berinfak segenggam kurma, lalu dilecehkan dan sedikit diejek oleh orang-orang munafik, bahwa Allah tidak membutuhkan infak yang sedikit itu. Namun Rasulullah SAW justru memuji sahabat yang berinfak segenggam kurma karena kemampuan yang memang hanya sebesar itu. Dan tidak ada ceritanya, saudaraku sekalian yang berbahagia, Umar jatuh miskin setelah menginfakkan separuh hartanya. Juga tidak ada ceritanya Abu Bakar jatuh bangkrut setelah menginfakkan seluruh hartanya. Yang ada justru kekayaan mereka kemudian hari bertambah semakin berkah, persis seperti sabda Nabi, mata kosot sodakoh min mal, bahwa sodakoh itu, sedekah itu tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Maka dari kita miliki karakter tersebut, karakter gemar berinfak. Jangan menunggu kaya baru sedekah, sedekahlah, insya Allah Allah memberi kekayaan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Yang kedua yaitu menahan marah. Karakter kedua orang bertakwa adalah menahan marah, mampu mengelola emosi dengan baik. Wal kadziminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Quran surat Ali Imran ayat 134. Puasa Ramadan telah mendidik kita mampu mengelola emosi dengan baik. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk bersabar. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk tidak gampang marah, menahan diri dengan baik. Bahkan sekalipun orang memprovokasi untuk mengajak marah, kita mengajak kita berkelahi, Rasulullah SAW justru bersabda, asyamu junnah fala yarfus wala yajhal. Puasa itu perisai, maka barang siapa berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajak bertengkar, hendaklah dia mengatakan, ini shaim, kami sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Marah seringkali melihat perbuatan orang yang kehilangan akal. Kata-katanya tidak terkontrol, keputusan tidak bijak, dan emosi tidak terkendali. Puasa Ramadan telah melatih kita untuk tidak menahan marah, dan hendaklah itu terus menjadi karakter kita. Secara medis, saudaraku sekalian yang berbahagia, banyak penyakit muncul akibat dipicu oleh kemarahan, mulai dari darah tinggi, kolesterol, diabetes. Sebab marah itu memicu hormon kortisol. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang mampu menahan marah, emosinya mampu menahan marah, itulah orang-orang yang sejatinya benar-benar kuat. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat.
Tetapi orang kuat sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan diri dari marah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sedang yang selanjutnya karakter orang yang bertakwa yang ketiga adalah memaafkan kesalahan manusia, wa'afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang, tak hanya mampu menahan marah. Orang yang bertakwa juga pandai memaafkan kesalahan orang lain, juga memaafkan. Kita akan pandai memaafkan itu tidak menurunkan harga diri seseorang. Ia justru menambah kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bama zadallahu 'abdan bil 'afwi ila azza." Tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba sifat pemaaf melainkan akan memuliakan dirinya. Ya, sebelum hadis riwayat Muslim. Ya, memaafkan itu juga membuat hati lapang, membuat kedamaian dan bahagia. Sebagaimana sebaliknya, tidak memaafkan, mendendam atau bersifat marah akan memicu hormon kortisol, mengakibatkan banyak penyakit seperti termasuk jantung, kanker, stroke dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, saudaraku sekalian yang berbahagia, sebaiknya suka berbuat baik. Karakter keempat dari orang yang bertakwa adalah suka berbuat baik. Ia menjadi muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Syekh Wahbah Suzaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir, muhsinin itu adalah orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Orang yang mencela kita tidak marah, justru memaafkan dan menyambung tali silaturahim dengannya. Ini adalah contoh muhsinin. Ada orang yang menyakiti kita, justru kita memaafkan dan menolongnya saat membutuhkan, juga itu dia contoh muhsinin. Ramadan telah mendidik kita untuk berbuat baik kepada siapapun, dan sudah seharusnya karakter itu terus sepanjang tahun, karena karakter itu adalah karakter orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, sedang yang kelima, segera bertaubat. Karakter kelima dari orang bertakwa ini adalah ingat dan bertaubat, ingat Allah dan bertaubat ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Walladzina idza fa'alu faqisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan jika orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum. Setiap orang bersalah, setiap orang bisa terperosok ke dalam dosa, setiap orang bisa berbuat maksiat. Yang paling penting adalah segera bertaubat. Ingatlah memohon ampun kepada Allah, kepadanya, dan tidak mengulangi lagi. Demikianlah saudaraku yang kelima karakter dari bertakwa. Sekaligus mengakhiri khutbah yang pertama ini, semoga berbahagia dan kita bisa menjiwai karakter tersebut, 5 karakter itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbir warhamta antur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, marilah di khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya 5 karakter tadi bisa termasuk dalam diri kita, paling tidak ya sebagian kita miliki,
Dan kita mohon pula agar kita ditunjukkan pada jalan yang lurus dan benar, jalannya orang-orang yang beriman, orang bertakwa, dan tidak lupa kita mohon pada Allah untuk selalu ingat di mana saja pada kondisi apapun juga mensyukuri segala nikmatnya. Atas nikmat yang kecil apapun kita syukuri dan memperbaiki ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribus sami'ud da'wat ya khadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.